Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrat Nadila, NIM 190102007 dari Prodi Aquaculture semester 5. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan sebelumnya, yakni pada mata kuliah e-commerce yang akan membahas tentang e-commerce. Nah, e-commerce itu sendiri adalah perdagangan online atau perdagangan secara elektrik yang melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan internet. E-commerce itu sendiri dikategorikan menjadi 7. Yang pertama ada B2B, yaitu adalah bisnis to bisnis. Contohnya seperti Indo Trading atau MBIS, Kawan Lama, Indo Network dan lainnya. Yang kedua ada bisnis to konsumen. Maksudnya adalah dari bisnis melaju ke para konsumen. Terus yang ketiga ada konsumen to konsumen atau COC. Contohnya seperti yang sering kita pakai Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain-lain. Lanjut yang keempat adalah konsumen to business atau C2B, freelancer, iStock atau Upwork. Dan yang kelima ada business to administrasi atau B2A. Contohnya seperti BPJS yang sering kita jumpai. Yang keenam ada konsumen to administrasi atau C2A. Contohnya ada Jam Sostek, DJB, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada online to offline, yang sering kita pakai untuk transportasi seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Beberapa kelebihan dari e-commerce ini yakni yang pertama ada produk dan layanan bervariasi, yang kedua mempersingkat rantai distribusi, yang ketiga pembayaran lebih mudah, yang keempat brand lebih dekat dengan konsumen, yang kelima peningkatan kualitas layanan, yang keenam belanja kapan saja, dan yang terakhir efisiensi biaya. Lanjut, dari beberapa kelebihan tersebut ada pula kekurangannya. Beberapa kekurangan dari e-commerce itu sendiri ada yakni ketergantungan pada dunia informasi dan komunikasi, payung hukum atau perdagangan secara online, budaya pasar yang menolak perdagangan secara online, dan hilangnya privasi atau cakupan wilayah perdagangan sangat luas. Biasanya terjadi pada penilaian barang ketika diperjualbeli online. Yang terakhir adalah tidak kesesuaian barang dengan ekspektasi yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membahas e-commerce dan e-business. Nah, di sini banyak kesamaan di antara e-commerce dan e-business, tetapi tentu saja mereka berbeda. E-commerce itu sendiri yakni membeli dan menjual melalui media elektronik atau digital. Sedangkan e-business tidak hanya sekedar e-commerce, tetapi tentang merubah model bisnis tradisional dengan dukungan dari teknologi informasi untuk memaksimalkan customer value, atau lebih tepatnya tidak hanya sekedar menjual belikan barang, tetapi dengan merubah atau memodifikasi pada setiap tahunnya. Yang kita tahu penjelasan dari e-commerce tadi, kita melanjutkan untuk pembahasan tentang e-business. E-business itu sendiri merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis. Seperti yang saya jelaskan tadi, lebih mengarah bisnis untuk memodifikasikan suatu produk. Nah, e-business ini sendiri praktek pelaksanaan dengan pengolahan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengolahan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Dari manfaat dari e-bisnis itu sendiri ada 3. Yang pertama untuk perusahaan atau bisnis perorangan, yang kedua untuk konsumen, yang ketiga untuk masyarakat pada umumnya. Nah, untuk perusahaan atau pebisnis perorangan ini, yang pertama ada memperpendek jarak, memperluas pasar, perluasan jaringan mitra kerja, biaya terkendali, efisien, cash flow terjamin, manfaat lainnya.
Untuk konsumen sendiri lebih efektif, biaya terkendali, aman secara fisik, harga murah dan fleksibel. Nah, yang terakhir untuk masyarakat pada umumnya, yakni peluang kerja baru dan wahana kompetisi. Karena saya sebagai mahasiswa perikanan, kali ini saya akan membahas tentang bisnis atau peluang bisnis dari agribisnis perikanan. Dari peluang bisnis atau bisnis perikanan ini pasti akan terjadinya tantangan dan peluang. Nah, tantangan itu sendiri yakni yang pertama ada distribusi produk perikanan budidaya umumnya melewati rantai bisnis yang panjang. Harga membebani konsumen, keuntungan didominasi pedagang, harga kategori rendah, harga sangat fluktuatif atau tidak menentu. Peluangnya yakni raw material melimpah, pasar sangat luas dan banyak, teknologi semakin mudah diadopsi. Maksudnya adalah raw semakin melimpah karena budidaya ikan sendiri itu sangatlah mudah dan pasti hasilnya juga sangat melimpah. Akan tetapi tantangannya sendiri yakni lama atau waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman, pengemasan atau yang lainnya itu pasti sangat sama karena membutuhkan proses agar produk tersebut tidak mudah untuk membusuk. Ini juga pemasaran hasil perikanan masih dilakukan secara konvensional di mana terjadi interaksi langsung antara penjual dan pembeli atau adanya distribusi barang dari penjual hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, pemasaran secara konvensional kurang efektif karena melibatkan banyak pelaku usaha antara lain pembudidaya atau nelayan, pengumpul, distributor sebelum sampai ke tangan konsumen. Hal ini menyebabkan tingginya harga yang sampai kepada konsumen dan rendahnya keuntungan yang didapat oleh produsen baik nelayan, pembudidaya maupun usaha mikro kecil dan menengah seperti UMKM. Karena adanya pihak-pihak berkelanjutan, maka harganya akan semakin tinggi dan pasarannya akan semakin rendah. Karena mengakibatkan pihak pertama atau pembudidaya dari nelayan itu akan mengalami kerugian juga seperti itu.